guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Nggak perlu saya jelasin ya kenapa saya harus facecam, karena saya udah jelasin sebelumnya. Jadi kita lanjut saja ke bahasan utamanya. Kashin Koji memang sudah memulai serangan pertama terhadap Jigen. Dengan mengandalkan pengetahuan dan pemahamannya tentang organisasi Kara, Kashin Koji menjalankan rencananya untuk memulai kudetanya terhadap Jigen. Pertanyaannya, bisakah Kashin Koji mengalahkan Jigen? Modal apa yang dimiliki oleh Kashin Koji? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Serangan pertama Kashin Koji sudah cukup memperlihatkan kesiapan dirinya untuk menghadapi Jigen, sang ketua Kara. Keberanian Kashin Koji ini awalnya saya anggap sebagai kenekatan melihat lawannya adalah Jigen, di mana bahkan Naruto dan Sasuke sekalipun sampai babak belur dihajarnya. Tentunya bukan tanpa persiapan, Kashin Koji melawan Jigen. Sepertinya Kashin Koji sudah terlebih dahulu menemukan celah dari kekuatan Jigen yang terlihat sangat kuat yang bisa dimanfaatkan oleh Kashin Koji. Jigen memang sosok yang bisa dikatakan super berbahaya dan sangat kuat. Sosok ini bisa dibilang adalah wadah Otsutsuki yang sudah bisa menggunakan kekuatan inangnya dengan sempurna. Setidaknya saya menemukan ada 3 kekuatan utama yang dimiliki oleh Jigen. Yang pertama, Karma. Segel Karma adalah segel yang berisi kekuatan sekaligus jiwa dari Otsutsuki. Tepatnya di sini adalah Ishiki Otsutsuki. Seseorang yang mendapatkan segel Karma ini, dirinya bisa mengakses kekuatan dari Otsutsuki yang menjadi inangnya. Tentunya ada juga efek sampingnya, yaitu jiwa inangnya akan secara perlahan mengambil alih tubuhnya. Secara kemampuan dasar, segel Karma memberikan kemampuan untuk menyerap berbagai ninjutsu, fuinjutsu, dan juga genjutsu. Dan tidak hanya itu saja, ada lagi kekuatan tambahan dari segel Karma, yaitu bisa membuka portal dimensi. Portal dimensi yang terbuka bisa menghubungkan 2 segel Karma sekaligus, atau juga bisa membuka portal dimensi lain. Satu lagi kekuatan dari segel Karma, yaitu menciptakan tongkat hitam yang bisa ditembakkan kepada musuh. Musuh yang terkena akan terganggu cakranya, sehingga membuatnya tidak bisa bergerak. Nah, untuk kemampuan tongkat hitam ini, bisa lebih parah lagi efek hancurnya untuk Jigen, karena Jigen memiliki kekuatan yang lain yang akan dijelaskan di kekuatan yang kedua. Kemampuan kedua adalah kemampuan mengubah ukuran. Kekuatan inilah yang menjadi ciri khas Ishiki Otsutsuki dibandingkan dengan Otsutsuki lain. Karena Jigen adalah wadah Ishiki, otomatis Jigen bisa menggunakan kemampuan simple ini yang sangat berbahaya. Kemampuan ini membuat Jigen bisa membesar dan mengecilkan dirinya sendiri dan benda yang disentuhnya. Yang saya belum tahu, apakah kemampuan ini juga bisa mengecilkan manusia atau tidak. Tapi sementara ini saya masih berasumsi jika Jigen hanya bisa mengubah ukuran diri sendiri dan benda mati saja. Nah, teknik inilah yang membuat tongkat hitam yang keluar bisa lebih berbahaya lagi, karena membuat tongkat itu bisa dikecilkan sampai ukuran yang sangat kecil, lalu ditembakkan ke arah musuh. Setelah menusuk tubuh musuh, tongkat ini akan kembali ke ukuran semula. Jelas ini akan menimbulkan luka serius pada tubuh lawan, karena tongkat itu akan menimbulkan luka yang sangat besar. Selain itu, lawan juga tidak bisa mengantisipasinya. Gara-gara serangan ini, Naruto dan Sasuke sampai babak belur. Selain itu, Jigen juga bisa mengubah ukuran mangkuk untuk menyegel Naruto. Ukuran mangkuknya dibuat super besar, bahkan mungkin ukurannya bisa seluas satu desa. Hal itu karena Naruto saja sampai tidak menyadari mangkuk itu saking besarnya. Bahkan saking besarnya, mangkuk itu juga bisa menampung Susanoo dan Kurama secara bersamaan. Setelah Naruto berhasil ditahan oleh tongkat hitam, mangkuk yang berisi Naruto itu kemudian ditutup dan dikecilkan sampai ukurannya hanya muat 1 orang. Luar biasa. Bayangkan jika Jigen membuat tongkat hitam berukuran super kecil, lalu setelah tertusuk dibesarkan sampai sangat besar, bukan hanya bisa merobek tubuh, tapi dijamin langsung membuat lawan menjadi hancur berantakan. Kemampuan yang ketiga adalah kemampuan taijutsu. Kemampuan taijutsu dari Jigen juga sangat ngeri. Bayangkan saja, ketika bertarung dengan Naruto dan Sasuke, dia berkali-kali berhasil mendaratkan pukulan dan tendangan kepada keduanya. Dan ini yang lebih luar biasa lagi, Jigen bisa menendang Naruto dan Sasuke keluar dari jubah Susanoo dan Kurama. Jubah cakra Naruto dan Sasuke adalah jubah cakra yang sangat sulit ditembus, bahkan bisa dibilang mustahil untuk ditembus. Saking kuatnya jubah cakra Naruto dan Sasuke, membuat keduanya tidak mempan serangan ninjutsu. Tapi tidak berlaku bagi Jigen. Dia tinggal loncat ke arah Naruto dan Sasuke, lalu menendang keduanya sampai terlepas dari jubah itu.
Hal ini juga pernah terjadi ketika Sasuke melawan Kaguya. Sasuke yang ditutupi oleh jubah Susanoo berhasil ditendang keluar oleh Kaguya. Mungkin saja tidak hanya taijutsu yang digunakan, tapi kemampuan unik lain yang membuat Jigen bisa menembus jubah cakra itu. Tapi tidak terdeteksi ada teknik lain selain taijutsu, sehingga sampai saat ini, asumsi saya masih mengatakan bahwa itu adalah kemampuan taijutsu spesial dari Jigen dan mungkin spesial Otsutsuki. Tentu ini bisa jadi kabar buruk untuk Kashin Koji. Bisa dibilang Jigen ini sempurna karena dia tidak mempan oleh ninjutsu, fuinjutsu, dan genjutsu. Sedangkan untuk kemampuan taijutsu Jigen juga sangat luar biasa sekali. Dari 3 hal itu saja, mungkin sangat diragukan jika ada celah untuk mengalahkan Jigen. Tapi ternyata, di balik 3 hal mengerikan itu, masih ada celah untuk bisa mengalahkan Jigen. Celah ini sudah ditemukan oleh Naruto dan Sasuke ketika bertarung melawan Jigen. Teman-teman ingat tidak ketika Jigen berhasil mengecilkan badannya di tengah pertarungan, lalu kemudian Sasuke menggunakan Rinnegan untuk bisa mencari tahu di mana posisi Jigen. Dan ternyata hal itu bisa dilakukan. Jadi, bisa disimpulkan Rinnegan bisa mendeteksi objek yang kecil sekalipun. Dengan Rinnegan itu, Sasuke bisa membaca pergerakan Jigen walaupun di ukuran yang sangat kecil. Itu baru celah pertama. Sayangnya, celah ini tidak bisa dimanfaatkan oleh Kashin Koji. Masalahnya karena dia tidak punya Rinnegan. Tapi Kashin Koji bisa menggunakan pengganti Rinnegan, yaitu katak kecil Myobakuzan. Kita tahu, jika Kashin Koji ini memiliki katak dalam berbagai ukuran. Dan salah satunya adalah katak yang berukuran sangat kecil, yang dianggap sebagai sebuah kamera, karena bisa mentransmisikan apa yang dilihatnya ke dalam kacamata milik Amado. Katak ini juga yang digunakan oleh Kashin Koji untuk mengawasi Boruto. Maka katak ini sebenarnya bisa digunakan untuk menggantikan fungsi Rinnegan, di mana katak ini akan melihat bagaimana jalannya pertarungan dan mengawasi arah pergerakan Jigen. Kemudian dia akan mentransmisikan informasi yang didapat tersebut langsung kepada Kashin Koji, sehingga Kashin Koji bisa mengantisipasi kemana Jigen saat itu berada, walaupun dalam ukuran yang sangat kecil. Nah, katak ini juga bisa memperlihatkan titik buta, di mana hal yang tidak bisa dilihat oleh Kashin Koji, bisa dilihat olehnya. Celah kedua, setelah posisi Jigen ditemukan oleh Sasuke, Naruto langsung menembakkan Odama Rasengan ke arah Jigen yang saat itu sedang mengecil. Nah, kita menemukan fakta kalau di ukuran yang kecil, Jigen tetap bisa menyerap cakra atau menyerap ninjutsu, tapi dia tidak bisa menyerapnya dengan kecepatan tinggi seperti ketika dia dalam ukuran semula. Prinsipnya sama seperti ketika kita makan. Ketika kita masih kecil, di porsi ukuran makanan dewasa, maka kita akan butuh waktu yang lebih lama menghabiskannya dibandingkan dengan kita sudah besar, di mana makanan ukuran porsi dewasa akan bisa dihabiskan dengan lebih cepat. Dengan lamanya waktu Jigen untuk menyerap Odama Rasengan Naruto, Sasuke bisa memanfaatkannya untuk langsung menyerang dengan fisik, di mana dia menggunakan pedangnya untuk menyerang Jigen. Jigen saat itu hampir saja kalah, dan hampir saja terkena oleh serangan pedang Sasuke. Untung saja, dia masih sempat membuka portal, sehingga dia bisa pergi ke dimensi lain, lalu kemudian kembali lagi, dan terlepas dari serangan Sasuke. Nah, mungkin cara ini bisa dilakukan juga oleh Kashin Koji. Kita tahu jika Kashin Koji ini bisa menciptakan Rasengan sendiri, di mana Rasengan itu adalah Rasengan yang digunakan tanpa menggunakan senjata Sense Ninja. Dan saya juga melihat Kashin Koji memiliki akses kepada Sage Mode, yang bahkan sepertinya Sage Mode Kashin Koji ini lebih sempurna daripada Jiraiya. Dengan dua hal itu, Kashin Koji bisa menciptakan Odama Rasengan, tapi tentunya dia harus menggunakan Kage Bunshin agar dirinya berjumlah lebih dari satu, dan satu orang bisa menyerang, satu orang lagi bisa menggunakan celah itu untuk menyerang Jigen. Kashin Koji tinggal menciptakan Odama Rasengan yang sangat besar, tembakan kepada Jigen. Setelah itu, cloning Kashin Koji akan menggunakan celah itu untuk langsung menyerang Jigen dengan serangan fisik. Celah ketiga terungkap dari kondisi tubuh Jigen sendiri. Jigen ini setelah bertarung dengan Naruto dan Sasuke, perutnya mengalami retak. Ini menandakan tubuh Jigen tidak bisa menampung kekuatan Ishiki Otsutsuki yang luar biasa besar. Hal ini membuat Jigen tidak bisa bertarung dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga ketika bertarung, Jigen akan berusaha secepat mungkin menyelesaikan pertarungan. Karena kalau lebih dari itu, bisa jadi tubuhnya akan rusak, karena tidak bisa menampung kekuatan Ishiki yang sangat besar. Untuk hal ini, Kashin Koji bisa memanfaatkan kelemahan itu dengan bertarung secara mengulur waktu. Kashin Koji bisa menggunakan prinsip defensif atau pertahanan, di mana dia akan terus bertahan dan membiarkan Jigen terus mengeluarkan kemampuannya terus-menerus, sehingga lama-kelamaan tubuhnya tidak bisa lagi menahan kekuatannya itu. Dan dengan mengulur waktu yang selama itu akan membuat Kashin Koji bisa melihat celah yang keempat. Celah keempat adalah cakra.
Jigen mungkin satu-satunya manusia di era saat ini yang tidak bisa menciptakan cakra sendiri. Akibatnya ketika bertarung dan cakranya habis, Jigen tidak bisa langsung mengisi tubuhnya sendiri dengan cakra. Dia memerlukan sebuah alat yang diciptakan Amado untuk mencharge cakranya sendiri, atau dia bisa mengambilnya dari Jubi yang ditawan oleh dirinya. Dan saat ini, cakranya baru terisi 20%. Kondisi ini mungkin bisa digunakan oleh Kashin Koji untuk bisa membuat Jigen menghabiskan seluruh cakranya dan membuat dia hancur dengan sendirinya. Caranya sama seperti cara yang ketiga, di mana dia mengulur waktu dan membuat Jigen terus-menerus mengeluarkan cakranya. Tapi perlu diingat di sini, Kashin Koji harus menghindari menggunakan ninjutsu, fuinjutsu atau genjutsu, karena percuma saja itu akan diserap oleh Jigen. Sehingga satu-satunya cara adalah bertarung dengan Jigen dengan menggunakan taijutsu. Ada satu cara yang untuk bisa memperkuat taijutsu dari Kashin Koji, yaitu Kashin Koji menggunakan Sage mode dari Gunung Mibokuzan. Ada satu teknik dari pengguna Sage mode Gunung Mibokuzan, yaitu teknik Kawase Kumite atau teknik Frog Kumite. Teknik ini adalah teknik di mana seorang bisa memukul lawan tanpa harus mengenainya. Dengan teknik ini, udara di sekitar pengguna akan ditekan dan diarahkan ke arah lawan, sehingga seolah-olah tangannya bisa menyentuh lawan tanpa harus mengenai langsung. Dengan teknik ini, Jigen tidak bisa mengantisipasi serangan dari Kashin Koji, sekaligus menghindari Jigen menyerap cakra atau menyerap ninjutsu dari Kashin Koji itu sendiri. Itulah celah-celah atau kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh Kashin Koji untuk mengalahkan Jigen. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih.